Setelah menelan kekalahan 2-1 atas Irak, timnas Jepang dipastikan bermain total saat menghadapi Indonesia di matchday terakhir grup D Piala Asia 2023. Samurai Biru bakal habis-habisan demi meraih kemenangan. Selain untuk mendapatkan tiket lolos langsung ke 16 besar Piala Asia, gengsi juga menjadi alasan Jepang wajib menang melawan Indonesia. Jepang dan Indonesia bersaing ketat di klasemen dengan masing-masing memperoleh 3 poin. Meski diunggulkan, Jepang tetap pantang memandang remeh Indonesia, apalagi timnas sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan di pertandingan melawan Vietnam. Pasukan Hajime Moriyasu tak ingin mengulangi kesalahan saat dikalahkan Irak 1-2. Hal itu ditegaskan penyerang Jepang Takuma Asano. Pemain klub Jerman Bochum itu menyebut timnya bakal bermain serius melawan Indonesia demi bisa lolos ke babak 16 besar. Kami tak boleh lengah. Kami tak punya pilihan selain memenangkan pertandingan berikutnya. Terlepas dari Piala Asia, kami tak ada pilihan selain memberikan segalanya. Seolah-olah laga berikutnya adalah partai final bagi kami. Meski kalah dalam segala aspek, namun bukan berarti timnas Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Mantan pelatih Irak Hasan Kamal membocorkan kelemahan Jepang setelah Irak berhasil memutus rentetan 10 laga tak terkalahkan tim Samurai Biru. Saya rasa kesulitannya ada pada pemain timnas Jepang yang bermain di liga terkuat dunia dan memiliki nilai pasar yang tinggi. Jelas Jepang kuat di semua lini, baik pertahanan, lini tengah atau serangan, tapi satu-satunya kelemahannya adalah penjaga gawang. Saya pikir kiper Jepang banyak melakukan kesalahan saat melawan Vietnam. Sebagai tim terkuat calon juara Piala Asia, Samurai Biru memetik sekali kemenangan dan sekali kekalahan. Namun, mereka sudah kebobolan 4 gol. Saat melawan Vietnam, Jepang menang 4-2. Pada pertandingan di Altumama, gol-gol Vietnam diciptakan akibat kiper Zion Suzuki kurang sigap. Heading Nguyen Bindach menyasar tiang jauh Jepang. Suzuki kurang cermat saat melakukan penempatan posisi. Sementara pada gol Pham Tuan Hai, Suzuki kurang cermat melakukan tepisan satu tembakan sehingga bola rebound disambar oleh Tuan Hai. Blunder lebih parah dilakukan Suzuki saat melawan Irak. Jepang kalah 1-2 dalam laga itu. Pada gol pertama Aiman Hussein, Suzuki melakukan kesalahan saat melakukan umpan crossing hingga disambar Aiman dengan sundulan. Performa buruk Suzuki ini membuat posisinya sebagai penjaga gawang utama Jepang digugat. Jika Zion masih menjadi andalan Jepang di bawah Mister Gawang, hal itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia nantinya dapat memanfaatkan peluang sebaik mungkin jika mendapatkan ruang terbuka untuk menembak. Oleh karena itu, selain harus fokus dalam bertahan, timnas Indonesia juga harus memanfaatkan serangan seminim apapun untuk bisa mencetak gol ke gawang Jepang. Ada 2 kemungkinan formasi yang akan diterapkan Sintayong untuk merepotkan Jepang. Formasi yang pertama yaitu tetap menggunakan skema 3 back seperti saat melawan Irak. Formasi 3-4-1-2 memungkinkan timnas Indonesia lebih seimbang dalam bertahan maupun menyerang. Sementara opsi kedua yaitu formasi 4-4-2 ataupun 4-4-1-1 dengan menempatkan Rafael Strike sebagai ujung tombak utama. Terlepas dari opsi 2 formasi tersebut, Sintayong sepertinya memahami bahaya yang ditimbulkan Jepang, baik itu dari tengah maupun sayap. Dan formasi skema 3 back sepertinya akan diterapkan Sintayong demi bisa menahan gempuran tim negeri Samurai. Dengan skema 3 back, posisi penjaga gawang mutlak menjadi milik Hernando Ari yang tampil brilian sejauh ini di Piala Asia 2023. Performa kiper Persebaya itu memang mencuri perhatian terutama saat melawan Vietnam. Di posisi belakang, cedera beruntun yang dialami oleh Jordi Amat dalam 2 laga pembuka membuatnya diragukan tampil. Jika skenario tersebut terjadi, maka posisi bek utama kemungkinan dipercayakan kepada Rizky Ridho. Sementara Sandy Walsh akan berperan mengisi posisi bek tengah kanan yang biasanya ditempati oleh Rizky Ridho. Lalu, Elkan Bagot yang diistirahatkan melawan Vietnam akan kembali dipasang di pos kiri. Beralih ke sisi fullback, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan diprediksi akan tetap menjadi starter. Di posisi gelandang tengah, duet Justin Hubner dan Ivar Jenner yang langsung nyetel layak dipertahankan. Kedua pemain tersebut diharapkan bisa menjaga keseimbangan sekaligus memenangkan pertarungan lini tengah melawan Jepang. Di posisi gelandang serang, Marcelino Ferdinand otomatis akan menjadi otak serangan utama timnas Indonesia. Lalu, Yakob Sayuri juga akan melanjutkan performa apiknya untuk bisa mendukung pergerakan Rafael Strike sebagai ujung tombak utama.